Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap kembali walaupun kita masih dalam keadaan sistem daring. Walaupun kita dalam pembelajaran daring ini, tetapi kita harus tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk yang sekarang, Ibu akan mengabsen adik-adik semua. Melihat dari tanggapan di grup WhatsApp, alhamdulillah adik-adik kelas 4 SD semuanya pada hadir dan diharapkan semua adik-adik mengikuti pembelajaran hari ini itu dengan senang hati dan mudah-mudahan adik-adik dalam mengikuti pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan sudah memasuki semester 2. Sebelum ke tahap pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu materi yang ada di semester kemarin. Siapa di sini yang masih ingat dengan materi-materi di semester kemarin? Iya, benar. Materi di semester kemarin itu ada gagasan pokok, segi banyak, gagasan pendukung, pecahan, hemat energi, terus pahlawan dan lain sebagainya. Oke, untuk pembelajaran sekarang, Ibu kan sudah membagikan buku ke setiap kelompoknya masing-masing, bahwa hari ini akan membahas di tema 6, yaitu tema 6 cita-citaku. Terus subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Dalam pembelajaran hari ini tujuannya yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Oke, adik-adik semua, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Buka bukunya pada halaman 1. Pada halaman 1 tersebut ada sebuah deskripsi dan gambar. Di situ ada seorang anak sedang memikirkan, aku punya cita-cita, aku ingin menjadi. Nah, dalam gambaran tersebut bahwa hari ini kita akan ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang cita-citaku, subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Oke, Ibu mau tanya, ini siapa yang sudah membayangkan nanti di masa depannya akan menjadi seperti apa? Di sini siapa yang ingin bercita-cita menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pilot, maupun menjadi arsitek atau yang lainnya? Sebelum ke situ, Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan cita-cita itu? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan kita akan jadi seperti apa nanti di masa depan. Bagi sebagian, cita-cita impian itu dapat memotivasi dirinya sehingga sikap, perilaku, dan segala aktivitas yang dilakukan diusahakan demi mencapai cita-citanya suatu hari nanti.
cita-cita itu juga harus didapat dengan cara yang halal ya. Jangan contohnya gini, kamu ingin bercita-cita menjadi dokter tetapi kamu malas, belajarnya malas, terus tapi kamu itu ingin menjadi dokter sehingga kamu menghalalkan dengan berbagai cara. Jangan seperti itu ya. Tetapi untuk menggapai cita-cita kamu, cita-cita adik-adik sekalian, kalian harus rajin belajar dengan giat ya. Oke, sebelum ke situ Ibu mempunyai video yang berisikan lagu Cita-Citaku. Kalian di rumah harus mengikuti ya, menyanyikan lagu Cita-Citaku. Cita-citaku. Bila ku besar nanti, aku mau jadi seorang penyanyi. Akan ku hibur teman-temanku agar selalu bergembira. Bila ku besar nanti, ku ingin menjadi seorang dokter. Akan ku buat teman-temanku selalu sehat dan kuat. Ayo semua, kita rajin belajar, kejar cita-cita sampai setinggi bintang. Ayo semua, kita rajin belajar, jangan malas agar cita-cita tercapai. Cita-citaku apa ya? Jadi astronot saja. Astronot itu apa sih? Itu loh, topi piring terbang, kan bisa jalan-jalan ke bintang. Bila ku besar nanti, aku mau jadi seorang presiden. Akan ku buat rakyat negaraku aman, makmur, sejahtera. Ayo semua, kita rajin belajar, kejar cita-cita sampai setinggi bintang. Ayo semua, kita rajin belajar, jangan malas agar cita-cita tercapai. Ayo semua, kita rajin belajar, kejar cita-cita sampai setinggi bintang. Ayo semua, kita rajin belajar, jangan malas agar cita-cita tercapai. Jangan malas ya, agar cita-citamu tercapai. Kalian tadi sudah melihat, mendengarkan, serta menyanyikan lagu tersebut. Dalam lagu tersebut ada seseorang yang ingin bercita-cita menjadi penyanyi. Dia termotivasi ingin menghibur semua orang. Dan ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Dia termotivasi untuk mensehatkan dan menguatkan semua orang. Terus di situ juga menjelaskan bahwa untuk mencapainya tercita-cita tersebut kita harus selalu rajin belajar dan jangan bermalas-malasan agar cita-cita kita tercapai sesuai yang diharapkan. Di sini Ibu mau tanya, apakah kalian mempunyai cita-cita? Apakah cita-citamu itu? Ya, tadi kalian sudah menjelaskan ada yang ingin menjadi guru, menjadi pilot, menjadi polisi, dokter, dan sebagainya.
untuk yang sekarang coba kalian buka buku pada halaman 2. Di situ ada beberapa gambar mengenai profesi atau cita-cita. Dan tugas kalian yaitu untuk mengisi setiap kolomnya sesuai dengan deskripsi atau gambar tersebut. Contohnya pada gambar pertama, di situ ada gambar seorang guru dan murid. Berarti aku seorang guru. Kegiatan utama sehari-hariku adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan materi, serta mengevaluasi. Nah, kan di situ ada banyak ya gambar-gambarnya. Kalian untuk menuliskan beberapa kolom tersebut dengan baik ya. Nanti apabila kalian sudah selesai mengerjakannya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, alhamdulillah dari semua sudah selesai ya mengerjakan tugasnya tersebut. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu. Tulis contohnya yaitu pada halaman 3 ya. Dalam kolom tersebut kalian harus menuliskan cita-citamu serta isi kegiatan utama dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-cita yang kamu raih itu, yang ingin kamu raih itu. Sekarang buka halaman, pasti dalam halaman 3 di situ ada deskripsi atau perintah ayo membaca. Di situ ada Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, di situ di halaman 4 ada sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Kalian membacakan ya puisinya. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku terpangku tangan saja demi capai cita-citaku. Anggota yang lain memperhatikan temannya yang sedang membaca puisi. Setelah membaca puisi, coba kalian perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama,
Apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang berisi baris-baris? Yang kedua, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian dari kata terakhir setiap baris? Yang keempat, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Setelah kalian menemukan ciri-ciri tersebut, untuk yang selanjutnya, bahwa ciri-ciri tersebut merupakan termasuk ke dalam ciri-ciri puisi. Oleh karena itu, setiap kelompok harus menuliskan atau menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk sebuah simpulan tentang ciri-ciri puisi tersebut. Nah, setelah setiap kelompok telah mengumpulkan hasil diskusinya barusan ya melalui grup WhatsApp, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa ciri-ciri puisi secara umum yaitu yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris. Puisi tidak dibentuk dalam sebuah paragraf seperti drama atau naskah. Kemudian, diksi yang digunakan dalam puisi itu biasanya bersifat padat dan indah. Penggunaan majas sangat dominan digunakan dalam puisi. Kemudian, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan rima dan persajakan. Yang terakhir, setting, alur, dan tokoh dalam puisi itu tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Kan kalian sudah membuat tugas ya setiap kelompok, yaitu tentang menuliskan ciri-ciri puisi. Nah, untuk yang sekarang buka halaman 5. Nah, di situ pada halaman 5 ada bagian-bagian puisi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu untuk mensusun bagian-bagian tersebut menjadi puisi yang utuh. Setelah itu kalian kumpulkan ya tugas tersebut dalam grup WhatsApp. Alhamdulillah kalian semuanya sudah mengumpulkan tugas-tugas tersebut dalam grup WhatsApp. Oke, tadi alhamdulillah sudah mengumpulkan. Untuk yang sekarang yaitu buka halaman 6. Di situ ada sebuah percakapan antara Lani dan Udin. Percakapan tersebut kalian bacakan ya dengan teman-teman kalian. Oke, sekarang Ibu akan membacakan ya percakapan tersebut sebelum kalian yang membacakannya. Di situ ada percakapan Lani dan Udin. Kata Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Kata Udin, menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maktanya kurang lebih sama. Emangnya kenapa, Lani? Kata Lani, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Citamu itu, Lani. Terus kata Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi seorang dokter hewan, agar nantinya aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Terus kata Udin, wah, hebat juga ya cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Kata Lani, Udin, jangan bercanda, itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Terus kata Udin, baiklah Lani. Nah, dalam percakapan tersebut menjelaskan tentang cita-cita Lani, yaitu ingin menjadi dokter hewan. Giliran kalian ya yang membacakan percakapan tersebut. Oke,
Oke, di sini Ibu ingin bertanya. Tadi kan Lani mempunyai cita-cita yang mulia yaitu ingin menjadi dokter hewan. Nah, di antara kalian adakah yang ingin bercita-cita menjadi dokter hewan? Apa sih tugas utama seorang dokter hewan tersebut? Ya, tugas utama seorang dokter hewan yaitu menolong hewan yang sedang terluka ataupun sakit. Nah, di situ juga menceritakan Udin mempunyai peliharaan yang ingin membawakan hewan tersebut kepada Lani untuk memeriksakan hewan peliharaannya agar hewan peliharaan tersebut terlihat sakit atau tidaknya. Nah, di sini, Udin tersebut memiliki hewan peliharaannya yaitu dia memelihara hewan dari anak sampai dengan besar. Nah, baik. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaanmu di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut pada halaman 7 tersebut. Nah, tadi kan Lani ingin menjadi dokter hewan. Cita-citanya ingin menjadi dokter hewan. Kemudian Udin juga suka memelihara hewan. Terus kata Udin tadi ingin membawakan hewan-hewan tersebut ke Lani untuk memeriksakannya. Karena Udin suka memelihara hewan, jadi hewan tersebut dipelihara dari mulai kecil sampai besar. Nah, hewan-hewan tersebut mempunyai tahapan-tahapan dalam setiap pertumbuhannya. Di situ dalam buku terdapat ada gambar beberapa hewan. Di situ ada gambar kucing, ada kucing yang kecil dan kucing yang dewasa. Terus di situ ada gambar ayam, ada gambar ayam yang kecil dan gambar ayam yang sudah besar. Kemudian ada gambar kelinci, di situ ada gambar kelinci yang kecil dan gambar kelinci yang besar. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Dalam pertumbuhannya ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan tersebut. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, untuk yang sekarang kalian harus mencari tahu tentang bagaimana sih tahapan-tahapan pertumbuhan hewan tersebut. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Apakah hewan peliharaanmu mempunyai anak? Bagaimana sih tahapan-tahapan pertumbuhan hewan yang kamu ketahui tersebut? Oke, tadi kan kalian ada yang menyebutkan mempunyai peliharaan hewan kucing, terus ayam, kambing, dan sebagainya. Nah, kan kalian tadi belum ada yang menjawab ya bagaimana sih tahapan-tahapan pertumbuhan pada hewan tersebut. Nah, buka halaman 7, di situ ada bacaan tentang bagaimana sih tahapan-tahapan pertumbuhan dalam hewan tersebut. Oke, kalian baca ya dalam halaman 7 tersebut. Sebelum kalian yang membacanya, di sini Ibu akan membaca terlebih dahulu. Di situ ada tentang tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Dan ada juga pula hewan yang tidak mengalami perubahan tersebut.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami proses tahapan metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, untuk yang sekarang Ibu akan membuat kalian dalam beberapa kelompok yang seperti tadi ya. Sama ya, kelompoknya terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, untuk tugasnya kalian buka halaman 8. Di situ ada beberapa gambar yang harus kalian susun, yaitu tentang tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, tugasnya kalian tulis ya di buku tugas, lalu tugas tersebut dikumpulkan atau difotokan dan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Oke, sekarang kan sudah ya semuanya, alhamdulillah sudah mengirimkan tugas-tugasnya. Tugas dari awal sampai akhir, sampai yang barusan itu kalian sudah mengumpulkan semuanya di grup WhatsApp. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mempunyai kuis yang harus kalian kerjakan. Dan kalian kerjakan langsung di kolom komentar grup WhatsApp. Yang pertama, siap-siap ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cita-cita? Yang kedua, apa tugas dari profesi seorang guru, dokter hewan, arsitek, dan pilot? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri dalam puisi. Nomor 4, bagaimana sih proses tahapan-tahapan pertumbuhan dalam hewan tersebut? Nah, kuisnya yaitu 4 pertanyaan ya. Kalian harus langsung jawab di kolom komentar grup WhatsApp. Oke, alhamdulillah pembelajarannya kalian sudah mengisi kuis tersebut di dalam kolom komentar. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kembali. Hari ini kita mempelajari materi tentang apa saja sih? Iya benar, tadi ada cita-cita, terus macam-macam cita-cita. Seperti tadi ada yang ingin bercita-cita menjadi guru, dokter hewan, terus penyanyi, pilot, dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita mempelajari tentang ciri-ciri pada puisi. Terus ciri-ciri puisi itu salah satunya puisi yaitu digunakan dalam bentuk bait yang terdiri dari beberapa baris-baris. Dan puisi tersebut digunakan dalam menggunakan majas ya, majas dalam setiap puisinya. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang, ya betul, materi tentang tahapan-tahapan pertumbuhan pada hewan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian ya. Tugasnya yaitu untuk mengamati hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian.
Kemudian kalian bersama dengan orang tua mengamati bagaimana sih proses tahapan-tahapan pertumbuhan hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian tersebut. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengabsen lagi ya. Kalian absennya di grup WhatsApp. Oke, setelah melihat komentar di grup WhatsApp, alhamdulillah kalian masih standby ya mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk itu kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini dan pembelajarannya juga masih pembelajaran daring. Kita harus tetap semangat dan jangan bermalas-malasan, karena dari tadi di awal diceritakan bahwa dengan kita rajin belajar kita akan mencapai cita-cita kita yang kita harapkan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.